ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, apabila kita boleh memilih lahir dari keturunan siapa, maka mungkin kita semua akan memilih dilahirkan dari rahim keluarga yang kaya. Mungkin bahkan kita kepingin dilahirkan dari keluarga bangsawan, bahkan kalau bisa lahir dari istri seorang presiden, kita akan merasa lebih aman kehidupan kita, karena kehidupan seorang presiden tentu akan lebih baik daripada rakyat jelata. Tanpa usaha yang keras, hidup kita akan terpenuhi. Seorang presiden soalnya. Siapapun akan mengenal kita. Dan bahkan apapun yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Sayangnya kita tidak bisa memilih. Inilah salah satu sunatullah. Hidup di alam dunia yang serba fana. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada yang kaya, ada yang kurang, ada yang cukup. Namun yang pasti adalah asal kejadian dan tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah sama. Kita lahir dari campuran air mani laki-laki dan sel telur perempuan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dalam rahim hingga menjadi bayi yang sempurna. Setelah tumbuh menjadi dewasa, diberi kewajiban untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, tidak ada perbedaan tata cara sholatnya, baik antara bos dengan karyawan. Tidak ada perbedaan jumlah rakaat antara sang raja dengan rakyatnya. Antara yang kaya dengan yang tidak. Semua sama mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa yang membedakan hanyalah kesucian diri, kebersihan jiwa, dan ketundukan hati atau ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang ragu bahwa hakikat kekayaan adalah kekayaan hati. Maka perlu diberi kalimat
tauhid atau penguat inna, yakni sungguh tanpa ada keraguan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati kita, bukan pada tampilan fisik atau topeng yang kita pakai. Bukan menjadi aib memiliki gelar yang banyak atau tubuh yang kekar. Justru itu adalah prestasi dan keutamaan. Namun jika hal itu menjadi kebanggaan yang menyebabkan diri merasa lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari yang lain, atau bahkan menyebabkan perbuatan merendahkan sesama, maka inilah yang harus kita perbaiki pada diri kita. Bahwa hakikat kekayaan ialah kekayaan hati. Sebagaimana ungkapan berikut, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya itu adalah kaya hati, merasa cukup atau puas terhadap apa yang ada. Begitupun akhir kesudahan kita juga sama, yakni liang lahat sebelum kemudian dihadapkan pada hari pembalasan. Lalu diberi keputusan oleh Allah, apakah kita menjadi ahli surga atau harus menjadi ahli neraka. Jamaah subuh rahimakumullah, ketika kita sudah tahu asal-usul dan tujuan akhir dari perjalanan hidup ini, maka tidak perlu kemudian menyalahkan keadaan. Jangan sampai kita membenci keluarga, saudara, apalagi orang tua. Justru rasa syukur setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ialah syukur kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat yang ke-14. Di antara bentuk syukur itu antara lain ialah dengan tidak menyekutukan Allah, lalu berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Manakala mereka dalam usia lanjut dan mulai timbul karakter yang kurang menyenangkan sekalipun, jangan sampai kita mengatakan atau dalam bahasa kita. Maknanya ialah mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang paling rendah saja kita dilarang, terlebih membentak, mencaci, menyakiti, dan berkata kasar lainnya yang menimbulkan rasa sakit berlebih dalam diri orang tua kita. Lebih dari itu, berbuat jahat apapun yang menimbulkan luka fisik jauh lebih dilarang dalam norma hukum, apalagi agama Islam. Demikianlah salah satu wujud kaya sejati yang dimaksud. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari uraian yang telah kami jabarkan di atas. Sebaliknya, di samping usaha kita sebagai anak untuk berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua, pun kita sebagai orang tua harus menyayangi kepada anak-anaknya. Terlebih sayang kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah. Karena sekarang ini banyak sekali orang tua yang bermaksud menyayangi kepada anak-anaknya, tetapi jalan yang ditempuh
itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita seringkali kita bela dengan tanpa mempertimbangkan apakah yang dilakukan oleh anak itu betul atau salah, terlebih di dunia pendidikan. Kita yang kebetulan berprofesi sebagai guru, untuk mendidik anak-anak seperti yang dulu diperlakukan oleh guru-guru kita kepada kita, ini sudah mulai luntur, enggan. Kenapa? Karena seringkali ketika kita mendidik mereka dengan memberikan satu punishment, tetapi oleh orang tua kadang-kadang ditanggapi dengan cara yang salah. Karena anak dicubit, kemudian kita diperkarakan di hadapan hukum. Sehingga banyak para guru, para pendidik yang kemudian tidak lagi mendidiknya itu sepenuh hati. Karena yaitu tadi hak untuk memberikan punishment pada mereka. Ini tidak ada perlindungan hukum. Padahal salah atau benar ketika kita sudah berhadapan dengan hukum, selalu para pendidik itu berada di posisi yang salah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita menyayangi kepada anak-anak kita, tetapi dengan jalan yang benar. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, nasrum minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.